Saya lihat itu budaya Jawanya kurang ada. Malah tadi yang ada itu ada budaya bukan budaya asli, bukan budaya asli, bukan budaya asli Bonang. Ya kalau Sunan Bonang kan itu ada gending, ada apa itu kan ada peninggalannya. Tapi kok itu kemakai beduk drum band itu protes, kemudian itu kan itu menurut saya itu merusak sejarah itu. TV Al-Waha Hot Inspiration. قلت رباني وراس السمداني سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة الشيخ الحسن الشاذلي رضي الله عنهما أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا الآخرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى حضرة أولياء الله تعالى الأقسام الذين بلغوا دين الإسلام في إندونيسيا خصوصا إلى حضرة أولياء الله تعالى في توبة خصوصا خاصة إلى حضرته. Ya, selamat siang Yai. Bagaimana rentetan kejadian pada siang hari ini di makam Mbah Bonang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para seluruh rakyat Indonesia dan para pejuang dalam perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sandila. Alhamdulillah kami para ulama, para kiai tadi barusan mengikuti acara tahlilan di Bonang. Acaranya cuma satu, hanya untuk mengikuti tahlilan saya, setelah itu pulang. Insya Allah nanti di berbagai macam tempat yang ada di Wali Songo mudah-mudahan kita bisa hadir. Amin. Karena itu adalah kewajiban kita untuk datang kepada acara tahlilan itu. Yang sudah lama kita tinggalkan, kita lalai, tidak pernah hadir pada acara tahlilannya. Sekarang kita lebih diperhatikan. Jangan cuma acara tahlil, tapi ada ihtimam di dalam menjaga situs, dalam menjaga sejarah. Jangan di dalam menjaga sejarah. Tadi alhamdulillah sudah saya lihat, alhamdulillah acaranya berjalan dengan baik, semuanya adalah dengan baik. Kemudian saya harapkan di dalam masalah kasus yang berkaitan dengan Bonang, saya harapkan hukum tetap harus ditegakkan. Dan pemalsuan makam yang ada di situs Bonang itu harus segera diungkap. Pelakunya harus dihukum dengan undang-undang yang berlaku yang ada di NKRI. Saya minta supaya penegak hukum, aparat penegak hukum jangan kalah oleh oknum-oknum yang tidak ada. Kalau seumpama kalah, kalau semua kita nggak tegas, maka bangsa kita akan habis oleh kepalsuan. Dan sudah ada contohnya, di antaranya Hadramaut. Itu sejarahnya rusak dan yang ada adalah kepalsuan. Jangan sampai kita seperti Hadramaut. Kita sejarahnya juga oleh Belanda juga berusaha untuk dirusak. Tapi kita serpihan-serpihannya sekarang sudah dimulai dikumpulkan oleh PWI Laskar Sandila ini. Mulai digabungkan, maka insya Allah nanti dalam masalah, termasuk bagian daripada perjuangan kita adalah setiap acara di Wali Songo, kalian wajib hadir. Kalian datang sama semua Laskar Sandila karena kita memperjuangkan mereka. Kemudian nomor selanjutnya, tadi juga saya lihat itu budaya Jawanya kurang ada. Malah tadi yang ada itu ada budaya bukan budaya asli, bukan budaya asli, bukan budaya asli Bonang. Ya kalau Sunan Bonang kan itu ada gending, ada apa itu kan ada peninggalannya. Tapi kok itu kemakai beduk drum band itu protes, kemudian itu kan itu menurut saya itu merusak sejarah itu. Tugas kalian orang Bonang mana gending kalian, mana degung kalian, mana tupak tilu kalian itu, ya, yang dengan gendingnya itu, mana belangkon kalian. Itu bahkan di situ tadi ada begitu pakai itu ada Salamullah ya Sada. Salamullah ya Sada itu punya Bang Ali kayaknya. Ini Bang Ali.
Bukan berarti kita nggak mau pakai, tapi kita itu punya ciri khas sendiri. Orang Jawa punya ciri khas sendiri. Mereka boleh memakai, tapi kita juga punya. Ada ciri khas sendiri, ya masalah yang berkaitan dengan gimana caranya mahallul qiyam, ya kan? Gimana caranya tahlilan, gimana. Kalau tadi tahlilan sudah bagus, cuma alhamdulillah semuanya secara umum sudah bagus lah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mudah-mudahan bisa menambah giroh kita semua. Amin. Memperjuangkan bangsa dan sejarah. Amin. Cuma saya mohon kepada seluruh masyarakat Bonang dan khususnya kepada yayasan itu nuansa Bonang itu, Mbah Sunan Bonang itu menciptakan seni. Seninya itu diantaranya apa sih? Kenongkong. Iya, gonggong itu loh. Itu loh kayak di Sunan Kudus loh. Gamelan. Itu kemana itunya? Kemana kok itu ada drum band? Dari mana itu drum band? Jadi artinya kita kembalikan pada porsinya Mbah Bonang. Betapa senangnya kalau sembah Mbah Bonang itu kita sebagai pendereknya, betapa senangnya kalau beliau itu memainkan apa yang beliau wariskan. Pasti beliau itu barokahnya akan muncul. Amin. Daripada drum band tadi, beduk drum band itu kan satu kurang marah. Nomor dua, sholawat itu tidak mesti pakai hadroh. Hadroh itu al-banjari, Banjar. Boleh, nggak apa-apa. Punya Banjar, Kalimantan, bukan punya Bali. Jadi masalah. Tapi degung dan gongbondang ini jangan ditinggal. Itu yang harus dimunculkan. Kami memperingati Mbah Sunan Bonang. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Mbah Sunan Bonang ini harus diungkapkan, diteruskan, dilanjutkan, dipelihara. Mudah-mudahan di masa yang akan datang nanti akan ada degung sholawatan. Kemarin saya itu di Indramayu, waktu di Cirebon, Plumbon. itu ada degungnya, itu enak, pakai sholawat itu sangat enak sekali. Itu kalau seumpama itu dikasih bukhor itu kan gaya Hijaz bukan gaya Bali. Gaya Hijaz dikasih bukhur, atau kalau sekarang itu ada yang membau wangi, ya, kita sholawatan dengan tenang, kita pakai gending itu akan syahdu sekali. Itu saya pasti akan syahdu sekali. Maka masyarakat Jawa itu menginginkan itu. Kembalikan kepada Mbah Sunan Bonang dan ajaran Mbah Sunan Bonang ini jangan sampai dialih dengan ajaran-ajaran yang lain. Ya, itu analisa saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi, satu lagi Kiai Ansori. Tuntutan hukum untuk makam Mbah Bonang ini gimana? Tetap berjalan dan Yang dituntut apa? harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Perjuangan kita sudah 75% berhasil dengan kebijakan keputusan dari Depbupar bahwa ring 1, ring 2 tidak boleh lagi ada pemakaman jenazah baru untuk menjaga kemurnian keaslian CB, Cagar Budaya CB. Kewajiban Dinas Cagar Budaya untuk mengembalikan lagi batu nisan yang dipotong yang lama itu ke batu nisan yang Yaman, dan yang Yaman harus dibongkar, dipotong, dibuang. Tidak boleh lagi ada nama-nama Yamani, Ba'alawi, dan nama-nama palsu lain. Ini sesuai dengan informasi dari Ansori, Kasujuan, Jatim, dan Tuban. Ya, terima kasih Kiai semua. Ada pernyataan? Enggak, apa yang pertanyaan sama beliau, sama Kiai Aga, sama Kiai ya. Kami mengamati beberapa makam Wali Songo itu ketua yayasannya, bahkan kepengurusannya itu masih banyak Habib. Bagaimana menanggapi kepengurusan itu adalah habaib, padahal itu kan ranahnya Wali Songo, Duriah Wali Songo. Tapi kenyataannya seperti di Bonang tadi, itu ketuanya itu Habib, seorang Habib gitu. Bagaimana menanggapi seperti itu, Romo? Ya begini, kalau menurut saya, kalaupun seumpama diadakan pergantian sedikit demi sedikit, tidak melalui akhlakul karim. Kenapa kok keluarga kita juga yang dari Wali Songo itu waktu itu kemudian memilih beberapa baal yang datang? Karena sekali lagi bahwa doktrin itu sudah 150 tahun dan termasuk kita juga terdoktrin bahwa kita masih punya asumsi bahwa mereka itu keturunan Rasulullah, maka didekatkan oleh kita. Karena kita juga sudah mufakat bahwa Wali Songo itu keturunan Rasulullah. Jadi siapapun Ba'ali dianggapnya saudara. Maka dari itu, maka dijadikan itu proses seperti itu. Lah, setelah ada Allah membuka semuanya,
membuka wa yurikum ayati la'allakum tatafakkarun. Ayatnya Allah sudah dibuka, ya udah kita sama-sama berpikir, fa'tabiru ya ulil albab. Kita ambil pelajaran, mudah-mudahan nanti sedikit demi sedikit nanti digantikan, dikembalikan kepada keturunan Mbah Sunan Bonang. Insyaallah. Amin. Nah, kemudian juga termasuk juga kan di sampingan ada Mbak Yai Somadia ya. Mbak Yai Somadia juga itu kata Ki Ansori masih ada keturunan Cirebon, Sunan Gunung itu juga. Artinya itu karena kenapa kok dikembalikan kepada keluarga? Itu bukan karena ingin menguasai, bukan karena ingin hasut iri, tidak. Tapi yang mengerti tentang keluarga adalah keluarga sendiri. Yang mengerti tentang Mbah Sunan Bonang ya keluarga Mbah Sunan Bonang. Yang mengerti tentang keluarga Panjenengan ya keluarga Jenengan. Itu yang mengerti. Jadi kalau sumpah orang lain ya itu nantinya dirubah. Gong nggak ada, akhirnya adanya drum band. Kenapa? Karena memang tidak mengerti. Ya kita maklumi kenapa mereka nggak ngerti, karena adat budaya mereka dengan kita beda. Maka dari itu cobalah dikembalikan itu semua kepada yang pemangku Mbah Sunan Bonang, yang di Sunan Gunung Jati, yang Mbah Sunan Ampel, terakhir Sunan Ampel, Derajat itu sama masing-masing keluarga ini. Nah ini supaya kita ini di dalam rangka ada haul itu bukan sekedar haul dalam rangka seremonial, tetapi ada satu misi, menjaga sejarah, menjaga amanat itu. Ya, nah itu, maka dari itu alangkah baiknya di sedikit-sedikit itu bisa diganti dengan keluarga kita. Kenapa kalau kita mampu, kenapa orang lain? Dan kita akan lebih mengerti tentang mbak-mbak dan leluhur kita. Selanjutnya Kiai, saya melihat beberapa silsilah yang dipasang di makam Wali Songo itu, diantaranya seperti di sini dan lain sebagainya. Itu kenyataannya masyarakat yang dilihat masyarakat itu kan silsilahnya nyambungnya ke Ubedillah. Nah itu, jadi gimana gini, itu? ya, menurut saya gini, Yai berkati. Kalau Pak Yai Fatul Huda yang tadi mewakili Ketua Mabarot Sunan Bonang ya, masih belum paham siapa Ahlul Bait, Ya. sehingga menghormati Ahlul Bait itu arahnya ke gaib, bukan ke Dzurriyyah Rasulullah yang asli. Nah ini yang perlu kita kasih masukan lagi. Nanti harus dikasih masukan. Sekelas ketua yayasan saja atau wakilnya pun belum paham. Definisi Ahlul Bait itu siapa, apa, itu belum paham. Inilah tugas panjenengan semua, mengasih paham kepada mereka agar jangan sampai kita ini di framing kita ini benci Ahlul Bait. Iya. PWI LS benci keturunan Kanjeng Nabi. Nggak percaya masih adanya keturunan Kanjeng Nabi secara biologis. Lah, jangan sampai seperti ini yang beliau masih bangun baik. Karena justru kita membela Ahlul Bait yang asli. Kita membela Ahlul Bait yang asli dan kita menolak Ahlul Bait yang palsu. Jadi itu tugas panjenengan itu. Jadi ya kita belajar ilmu lah. Yang namanya Islam itu agama ilmu. Dan Rasulullah mengajarkan ilmu dan Allah iqra, baca. Baca. Jadi jangan sampai kita tidak kemana. Silsilah Kiai, silsilah. Nah, masalah silsilah begini. Silsilah itu harus diluruskan. Nanti setelah ada perubahan daripada kepengurusan, itu silsilah wajib diuruskan. Kalau cuma pakai silsilah palsu, semua kita termasuk kiai dan ulamanya itu dosa. Kita berdosa karena memasang kezaliman di dalam situs-situs yang suci. Termasuk Gunung Jati sudah dibongkar. Nah, sekarang Gunung Jati sudah dibongkar. Karena kami takut berdosa. Kenapa? Dr. Abdullah bin Saleh Al-Hadrami dari Hadramaut sendiri, dari Hadramaut, dari Yaman di mana Ba'alwi itu ada, mengatakan bahwa Ubaidillah itu sosok yang fiktif. Tidak ada orangnya, tidak ada sejarah. Makanya ketika seumpama dicangkokkan Wali Songo kepada Ubaidillah, berarti dicangkokkan kepada sosok yang fiktif. Yang menurut Hadramaut, kata para pakar sejarah, itu tidak ada orangnya. Ya biasalah Ba'alwi lah nyantumin orang tapi nggak ada sejarah. Itu jangan sampai mbah kita diarahkan ke situ. Itu yang disebut oleh saya zalim. Maka kita harus membenahi. Dan itu tugas panjenengan semua masyarakat Tuban. Siap. Mari kita bergabung ke PWI Laskar Satu. Siap. Ya, terima kasih Kiai. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.